Salam Bapak Ibu dan Saudara, kita jumpa lagi bersama saya Pendeta Christian Siswanto, Pendeta GKP Jemaat Ujung Berung dalam Kebaktian Rumah Tangga malam hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, dan terima kasih untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memperoleh kekuatan serta penghiburan dari firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan dibaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 13-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta memperlakukan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang orang tua yang membawa anak-anaknya untuk diberkati oleh Yesus. Tetapi murid-murid Yesus melarang. Murid-murid Yesus mencoba untuk menghalaunya, menghalang-halangi anak-anak yang akan datang kepada Yesus untuk menerima berkat dari Yesus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, respon Yesus sungguh luar biasa. Yesus katakan, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Satu respon yang berbeda antara Yesus dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus melihat bahwa anak-anak dianggap sebagai pengganggu, sehingga mereka melarangnya untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi Yesus justru malah sebaliknya. "Jangan halangi, biarkan dia datang kepadaku. Biarkan dia datang." Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Bagi Yesus tidak ada pembedaan antara orang dewasa, orang tua dengan anak-anak. Dia mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan hak yang sama, mendapatkan berkat yang sama. Anak dan orang tua tidak ada perlakuan yang beda di hadapan Yesus. Tetapi berbeda dengan realitas hidup kita Bapak Ibu dan Saudara. Realitas hidup kita sama seperti murid-murid Yesus, yang terkadang memperlakukan anak kita berbeda, memperlakukan anak-anak berbeda dengan orang-orang dewasa, dan anak-anak seringkali juga dianggap sebagai pengganggu, sehingga tidak boleh ikut ambil bagian dalam acara-acara orang dewasa, dalam ibadah-ibadah orang dewasa. Anak-anak ya harus masuk dalam kelompok anak-anak. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa pesan yang mau disampaikan oleh Kristus? Yang pertama, bahwa sikap dari orang tua, sikap orang tua yang rindu, yang membawa anak-anak kepada Yesus, sikap orang tua yang ingin anak-anak mendapatkan berkat dari Yesus.
Ini tentu menjadi teladan bagi kita, menjadi teguran bagi kita sebagai orang tua yang kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara justru menghalang-halangi anak-anak untuk mereka berjumpa dengan Yesus, untuk menerima berkat dari Yesus. Mari kita bersama-sama menjadi orang tua yang dapat memfasilitasi anak-anak untuk menerima berkat Tuhan. Atau bahkan Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama menjadi orang tua yang menjadi saluran berkat bagi anak-anak untuk dapat mengenal Tuhan, untuk menerima berkat. Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi semua orang tanpa memandang, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, antara tua dan muda. Semuanya sama diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kita juga diingatkan untuk tidak seperti murid Yesus, menjadi penghambat, menjadi penghalang bagi anugerah Tuhan untuk anak-anak kita. Dan yang ketiga, kita juga bisa belajar. Yesus mengajak kepada kita untuk kita belajar. Belajar dari anak-anak Bapak Ibu dan Saudara. Belajar tentang ketulusan, belajar tentang kepolosan, belajar tentang memaafkan. Anak-anak kalau sudah bertengkar, tidak berlama kemudian lalu dia saling memaafkan, saling merangkul satu dengan yang lain. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam di antara teman mereka. Kalau sudah, ya sudah, selesai. Dan kata Tuhan, itulah yang punya kerajaan Allah, yang siap memaafkan, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci kepada sesamanya. Sama seperti Bapa yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Demikianlah hendaknya kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan menyimpan rasa benci dan dendam kepada sesama. Dan yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus memberikan teladan kepada kita. Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya. Memeluk menggambarkan adanya kedekatan yang khusus, kedekatan yang spesial, kedekatan yang intim. Bapak Ibu, soal kedekatan. Sejauh mana kedekatan kita dengan anak-anak? Hubungan kita dengan anak-anak? Relasi kita dengan anak-anak? Kedekatan kita dengan anak-anak, Bapak Ibu dan Saudara, menjadi sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam rangka pertumbuhan mereka. Perkembangan mental, perkembangan spiritualitas mereka. Kedekatan antara orang tua dengan anak menjadi salah satu kunci keberhasilan kita dalam mendidik anak kita. Pelukan, dekapan orang tua kepada anak akan memberikan sentuhan, ikatan yang kuat antara orang tua dengan anak. Sehingga dengan kedekatan antara orang tua dengan anak, kita mampu meneruskan harapan-harapan. Kita mampu mendidik mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh dengan cinta kasih sayang kepada mereka. Sehingga mereka senang, happy
ketika mendengarkan nasihat, ketika mendengarkan didikan, dan bahkan mereka senang untuk tinggal di rumah bersama dengan orang tua. Apakah anak-anak sudah merasa nyaman, senang tinggal bersama dengan kita? Apakah mereka merasakan kebahagiaan? Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kelekatan dan kedekatan kita dapat memenuhi apa yang menjadi hak-hak mereka. Hak-hak sebagai anak. Sebagaimana hak-hak anak juga terkonvensi dalam hak anak PBB, yang di dalamnya ada 10 hak anak. Di antaranya adalah hak atas nama atau identitas, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak menyampaikan pendapat, hak dalam pembangunan, dan lain sebagainya. Dengan pemenuhan hak-hak sebagai anak, kita sedang mempersiapkan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang siap menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan mereka saat ini, dan juga masa yang akan datang. Mari persiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan kita. Walaupun terkadang Bapak, Ibu, dan Saudara, harus kita akui, ketika kita menjalankan peran sebagai orang tua, terkadang kita pusing. Betul nggak? Kita stres. Betul ya Bapak, Ibu ya? Memang kalau mengandalkan kekuatan kita akan pusing atau stres. Tapi tema kita hari ini mengingatkan, ayo kita bawa di dalam doa. Bawa di dalam doa. Bawa supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Biar mereka ada di dalam dekapan, pelukan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah yang mempunyai anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita ada di tangan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Kau materaikan apa yang kami baca dan kami renungkan saat ini. Dan kami pun bersama-sama berdoa bagi setiap kami, para orang tua yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga kami untuk mendidik anak-anak kami. Tuhan berkati. Berikan kemampuan kepada kami sebagai orang tua, sebagai opa dan oma, sebagai kakek dan nenek, yang juga memiliki tugas yang sama untuk mendidik anak-anak kami, mempersiapkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh Tuhan. Terlebih juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka sekalian ya Tuhan. Tuhan, kami pun saat ini berdoa bagi setiap anak-anak kami yang saat ini sedang dalam pertumbuhan, yang saat ini sedang dalam pendidikan, yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau berkati daya juang mereka. Engkau ikut campur tangan di dalam berbagai upaya yang mereka lakukan, dan bahkan di dalam keputusasaan mereka. Tuhan hadir, bangkitkan semangat mereka. Masa depan mereka masih panjang, masa depan mereka penuh dengan pengharapan ya Tuhan, sehingga mereka tetap terus berjuang melakukan apa yang harus mereka lakukan. Terlebih juga mereka memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini pun kami berdoa bagi gereja kami, Tuhan, di mana kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak anak-anak kami, memfasilitasi mereka bertumbuh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Berkatilah kami Majelis Jemaat, komisi-komisi yang di dalamnya, untuk kami terus mampu
memfasilitasi anak-anak kami, memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kami, sehingga mereka pun betul-betul dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kokoh di hadapan Tuhan. Berkati berbagai pelayanan yang kami lakukan ya Bapa. Bapa, pada saat ini pun kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati dalam pembaringan mereka, dalam kelemahan mereka. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, dan bahkan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya ya Kristus, supaya itu semua boleh menjadi sarana bagi alat kesembuhan bagi Tuhan atas kehidupan mereka, atas sakit penyakit yang saat ini sedang mereka derita. Bapa, saat ini juga berkati untuk para orang tua kami yang sudah usia lanjut, dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka. Berikan kepada mereka pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka. Bapa kami surga, kami pun saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dengan segala tantangan dan pergumulan yang Kau berkati para pemimpin bangsa kami, supaya dimampukan untuk menjalankan tugas dan peran mereka sebagai pemimpin negara. Bahkan ketika ada kelompok-kelompok yang merongrong akan kesatuan bangsa kami, Tuhan pun berkati dan ubahkan pikiran mereka. Bapa kami di surga, terima kasih. Inilah doa dan harapan kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami akan berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama akhiri renungan malam hari ini dengan permohonan berkat. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.